Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait ketentuan usulan penetapan NIP P3KK terbaru makin ketat. Ada aturan masa kerja. Wow, jadi di sini teman-teman ya, ada sebuah aturan terkait penetapan NIP P3K guru, dan di sini BKN sudah merilis surat resminya per 14 Februari 2022 teman-teman ya. Surat itu bernomor 3132 BMP 0102 SDD 2022 terkait pernyataan kelengkapan SPTJM bagi usul NIP P3K. Wow, jadi ada informasi baru sih teman-teman ya. Luar biasa sekali. Jadi di sini kita bisa cek langsung di beritanya di jpnn.com bahwasanya revisi Surat Badan Kepegawaian Negara atau BKN tentang usulan penetapan NIP P3K menambahkan sejumlah persyaratan yang wajib dilampirkan para pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Salah satu persyaratannya adalah SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari PPK sebagai bukti data yang disodorkan valid. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nantinya di sini BKN meminta SPTJM dari PPK atau pejabat pembina kepegawaian P3K. Artinya apa? Itu sebagai bukti bahwasanya data yang disodorkan valid, dan ini wajib dilampirkan teman-teman ya, karena sudah ada surat edaran resminya Bapak Ibu ya. Namun di kalangan peserta P3K terutama guru honorer, ketentuan masa kerja menjadi pusat perhatian mereka. Alasannya kenapa? Karena di sini ada semacam informasi tambahan teman-teman ya. Karena kenapa dikatakan di kalangan peserta P3K terutama guru honorer, ketentuan masa kerja menjadi pusat perhatian mereka. Nah, di sini dikatakan ya, alasannya apa? Di sini alasannya sebab dalam surat tertanggal 14 Februari 2022 dan ditandatangani Deputi Mutasi BKN Aris Windianto, disebutkan setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan P3K, baik guru maupun non-guru, itu wajib memiliki pengalaman sebagai berikut. Nah, jadi ada semacam apa ya, kayak masa kerja teman-teman ya, kalau kita mengartikan sebagaimana yang diinfokan di jpnn.com ya. Yang pertama di sini paling sedikit 3 tahun. Ya, ini ada paling sedikit 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil dan ahli pertama. Jadi misi minimal 3 tahun. Kemudian poin kedua ada di sini paling sedikit 5 tahun teman-teman ya, di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang mahir atau penyelia ahli muda dan ahli madya pemula, terampil dan ahli pertama. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, maka instansi harus bertanggung jawab terhadap kebenaran, kelengkapan administrasi dan persyaratan masa kerja pelamar pada saat dilakukan tahapan seleksi administrasi. Nah, jadi di sini memang di sini beban juga kepada PPK teman-teman, dalam hal ini BKD sih sebenarnya teman-teman ya. Karena di sini pihak PPK itu wajib bertanggung jawab terkait dengan kelengkapan administrasi dan persyaratan masa kerja pelamar karena sesuai dengan surat edaran terbaru dari BKN. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi apa namanya ya, ketentuan masa kerja minimal 3 tahun itu menjadi tanda tanya para guru honorer. Minimal 3 tahun. Nah, seperti itu ya. Jadi ada masa kerja teman-teman ya bagi yang sudah lolos P3K ya. Nah, di sini bahkan dikatakan apakah bila peserta tes P3K 2021 yang lulus 2021 tetapi memiliki pengalaman kerja kurang dari 3 atau 5 tahun akan gugur karena tidak akan mendapat SPTJM. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar dan tentunya membuat publik guru honorer gempar teman-teman ya. Seperti itu, buat gempar teman-teman ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan ada guru honorer, anggaplah lolos P3K, kemudian masa kerjanya anggaplah di bawah
3 tahun atau di bawahnya lagi 5 tahun atau di bawah 3 tahun saja teman-teman ya. Anggaplah 2,5 tahun, apakah nantinya akan gugur karena tidak mendapat SPTJM atau surat pertanggungjawaban mutlak dari PPK ke BKN. Nah, ini yang admin belum bisa jawab. Tapi kalau kita melihat aturan resminya di sini dikatakan ada dua ketentuan, paling sedikit 3 tahun dan paling sedikit 5 tahun sesuai dengan bidang ya, bidang kerja teman-teman ya, seperti itu Bapak Ibu. Dan semoga saja ada keringanan sih sebenarnya teman-teman ya, seperti itu. Nah, di sini dikatakan ya langsung oleh Bapak Raden Sutopo Yuwono kepada jpnn.com Selasa 22 bulan 2 tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Jadi apakah bila peserta tes P3K 2021 yang lulus 2021 tetapi memiliki pengalaman kerja kurang dari 3 atau 5 tahun akan gugur karena tidak akan mendapat SPTJM? Tanya Ketua Umum DPP Forum Guru Honorer Non Kategori 2 Indonesia FHNK2I Raden Sutopo Yuwono kepada cpnn.com. Nah, di sini beliau mencontohkan guru melamar di SD dan lulus, guru SMP melamar di SD dan lulus. Apakah guru SMP ini masuk kategori tidak memiliki masa kerja di SD? Senada itu, Mukti Wibowo, pengurus FHNK2I Kabupaten Tegal, mempertanyakan bagaimana dengan guru honorer yang belum mengajar 3 tahun, kemudian tidak mengajar sama sekali tetapi mempunyai sertifikat pendidik, apakah SPTJM tetap dikeluarkan? Nah, ini yang menjadi banyak sekali pertanyaan teman-teman ya, dan hanya BKN yang bisa menjawabnya. Kami selaku YouTuber tentunya hanya bisa berbagi informasi saja teman-teman ya. Kalau memang seperti itu aturannya, seharusnya masa kerja di bawah 3 tahun tidak boleh ikut tes P3K walaupun sudah masuk Dapodik pungkasnya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini ya boleh dikata ini aturannya terlambat sih sebenarnya teman-teman ya, kalau menurut admin pribadi. Karena kenapa tidak dari dulu ini dikatakan teman-teman ya, terkait dengan revisi ini. Paling sedikit 3 tahun, paling sedikit 5 tahun. Nah, ketika ada guru yang sudah lolos P3K tetapi antara poin 1 dengan 2 ini tidak bisa dipenuhi, terutama yang tidak pernah mengajar atau berserdik tetapi masa kerjanya itu di bawah 3 tahun, apakah tetap mendapat SPTJM dari PPK ke BKN? Nah, ketika kan tidak mendapatkan SPTJM itu tidak bisa mendapatkan NIP teman-teman ya. Jadi kami butuh informasi tambahan lagi sih dari BKN terkait dengan ketentuan usulan penetapan NIP P3K terbaru makin ketat. Ada aturan masa kerja dan mudah-mudahan saja secepatnya kami bisa menginformasikan kelanjutan dari video ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.